wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, gimana anak-anak kabar kalian? Tadi gimana? Bisa ngikuti TO-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, syukur karena tadi ada beberapa sekolah yang tidak bisa masuk ke webnya, jadi ada gangguan. Syukurlah kalau kalian aman-aman saja. Oke, untuk materi IPA besok kalian sudah dapat itu kisi-kisinya kan? Kisi-kisi untuk yang sudah disebarkan wali kelas sudah? Sudah belum? Ya? Halo? Adanya yang fisika, Pak. Ya? Adanya fisika. Yang biologi belum kah? Kan sudah ada juga toh? Itu yang ada 13 nomor itu, Kak, Pak. 13 nomor. Bukan yang kisi-kisinya, materi. 40 nomor ya? Yang materi mana? Apa namanya? Materi dari MGMP itu loh ya. Yang nomor 1 isinya apa, nomor 2 isinya apa? Belum ada kah? Belum kayaknya, Pak. Bentar. Kalau gitu tak carikan. Oh ya, ini sambil kalian lihat, saya sharekan ini untuk latihannya. Mana ini? Saya sharekan dulu. Ini kah? Masih latihan ini. Sorry. Bukan yang ini. Udah ada, nggak kelihatan. Berarti yang image. Udah, nggak kelihatan ya. Oh, yang ini. Oh, ternyata di yang di PDF tak carikan lagi. Ini di judulnya tadi apa? Latihan soal. Carikan latihan soal. Carikan di soal. Udah. Nggak pakainya ini. Open with Nitro. Nanti baru ketahuan. Oke. Duh.
UNBK latihan soal IPA. Suka ini share klik. Loh, nggak mau ya. Ntar gangguan ini. Agak lama. Yang materi-materi masuk belum masuk ya? Dari wali kelas itu loh, belum ada kah? Dari wali kelas yang IPA. Masa belum ada? Nah, kemarin itu carikan dulu kisi-kisinya. Kisi-kisi ini lah. Apa ini? Gangguan kah? Kok lambat banget ini? Gangguan bentar. Ada apa ini? Hmm,
Waduh, internetnya lagi. Oh ya, sudah bisa nyambung ya? Sudah, Pak. Ya. Itu masa belum diberikan dari wali kelas? Padahal sudah lama loh tuh. Ya sudah. Itu contoh apa? Itu meet-nya, kisi-kisi bahan untuk apa namanya? Bahan untuk materi kalian. eh, Nah, kelihatan di apa namanya? Ini kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Ya, ini contoh pengukuran. Saya besarkan biar karena ini hanya ini angkanya kecil. Nah, kalau mengukur seperti ini berarti ini berapa senti coba yang bisa siapa? Ini materi besaran dan pengukuran. Berapa senti ini? Panjang pensil berarti berapa? 4 cm. 4 senti. Yo, berapa? 4,1 cm. 4,1 senti. Ayo. 4,2, Pak. 4,2. Yang benar ini 4,1. 1, 2, 3. 4,1. Perhatikan ujungnya ya. Itu nyampe 2 apa enggak? Kalau saya lihat di sini enggak sampai 2 loh ini. Nggak nyampe, Pak. Enggak nyampe ya? 4,1. Ya. Tapi yang jelas kalian ngukurnya harus dilihat dari sininya. Maksudnya kalau ujungnya nanti tinggal dilihat. Yang pertama itu yang dilihat adalah yang paling besarnya berapa dikurangi yang paling kecil. Karena mengukur kan tidak harus dari 0. Nah, beda kalau dengan di apa namanya? Pom bensin SPBU. Kalau pom bensin kan dimulai dari 0 ya, gitu. Ya, Susan. Susan pernah ngisi di pom bensin enggak? Mana tadi ada Susan tadi? Hadir, Pak. Ada kan? Nah, itu Susan. Dimulai dari 0 ya. Nah, ini contohnya nih. Selanjutnya, tentang pengukuran sudah, terus tentang gerak. Gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus beraturan dulu nih GLB. Apa ini? GLB itu apa sih? Contohnya apa? Ada yang tahu? Mobil berjalan di kayak jalan lurus dengan kecepatan tetap. Ya, kecepatan tetap. Berarti di situ yang harus diperhatikan adalah yang itu kan beraturan. Kalau beraturan berarti kecepatannya tetap toh? Ya, Pak. Ya, berarti yang jadi kunci adalah kecepatannya. Nah, kecepatannya harus tetap. Kecepatannya tetap. Contohnya, orang berbaris. Baris itu kan beraturan toh? Teprok, 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 teprok. Nah, gitu kan? Nah, terus kereta api.
kereta api itu jalannya juga beraturan. Makanya kalau kalian naik kereta api enak sekali toh. Kayak kalau sudah di dalam kereta api kayak ndak jalan toh, karena apa? Dia beraturan. Pernah naik kereta api enggak? Enggak pernah. Waduh. Kalau enggak kereta api ini apa namanya? Kalau kapal laut pernah naik? Nah, kapal laut itu kalau sudah di tengah sana itu kan lajunya tetap toh, kecepatannya tetap. Makanya kalian kayak nggak naik, kayak nggak jalan aja kan? Karena saking kecepatannya tetap, maka tidak kelihatan, tidak terasa kalau kalian itu jalan. Apalagi kalau di dalam dek itu. Itu adalah contoh yang beraturan. Berarti kalau misalkan berupa titik, jarak antar titik bagaimana? Teprok, teprok, teprok. Jarak antar sepatu, antar langkah. Langkah sepatu jaraknya bagaimana? Ayo, lupa ya? Kalian baris. Kalau baris kan langkahnya kan tetap tegap loh. Teprok, seprok, seprok gitu. Nah, jarak antar sepatu, langkah sepatu kalian itu bagaimana? Sama. Sama. Iya, sama. Makanya jarak antar sepatu itu sama. Yaitu tadi karena apa? Langkahnya itu berirama. Teprok, 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 teprok. Beda kalau teprok, 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 teprok. Nah, kan beda. Paham ya, Beb? Beb? Ya, Pak. Ya. Itu yang namanya lurus beraturan. Lah kalau gerak lurus berubah beraturan. Kalau berubah beraturan yang bagaimana? Mobil yang apa? Tanjakan. Ngerem. Yang itu, Pak. Bingung yang itu. Ya gimana? Gimana Susan? Namamu dulu panggilannya siapa sih? Maria apa sih Susan sih? Yang Susan, Pak. Iya, Susan. Gimana, Beb? Beb? Ini berubah beraturan. Yang menjadi kunci apanya di situ? Kuncinya apa di situ? Kok dikatakan berubah beraturan? Kecepatannya, Pak. Iya, betul, Jess, betul. Kecepatannya berubah, tapi berubahnya itu apa? Beraturan. Berubah, tapi berubahnya itu beraturan. Berubahnya beraturan. Berubahnya beraturan ini tak carikan yang contohnya. Berubahnya beraturan. Di situ tadi ada apa namanya? Soal contoh yang bisa kalian kerjakan. Ini saya lihat lagi. Coba ini yang 2017 ini apa nih? Ini mana coba? Ini gaya. Itu merupakan contoh dari berubah beraturan. Nah, contohnya kalian naik bis. Pernah naik bis kan? Di sekolah? Mana, Pak? Ya, itu kan awalnya berhenti. Terus
base-nya mulai digas. Mulai berangkat pelan-pelan. Lama-lama kan semakin laju kan. Nah, itu kan pertambahan kecepatannya itu kan beraturan. Berarti dari 5, 10, 10 terus 15, 15 terus 20, 20, 25. Nambahnya itu selalu tetap. Bisa dipahami? Nambahnya selalu tetap. Berarti bertambahnya itu bukan kok dari 5 terus 7 terus 10 15 25. Nah, kalau itu kan enggak beraturan. Kalau yang ini itu beraturan. Jadi misalkan 5 10 habis 10 terus berapa itu 15. Nah, jadi dia beraturan. Contohnya ini. Itu lurus berubah beraturan, GLBB. Nah, itu tentang gerak. Nah, sekarang tentang gaya. Atau gerak mungkin mau ada yang tanya dulu? Atau masih bingung? Tentang gerak. Kalau GLB itu kecepatannya tetap. Kalau GLBB kecepatannya tetap, tapi kecepatannya berubah, tapi berubahnya itu beraturan. Kalau berupa titik, tadi GLB tadi kan jaraknya sama. Nah, kalau yang GLBB titiknya seperti apa? Contohnya gini, kalau GLB tadi kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu kan. Ini kan jaraknya selalu sama kan. Jaraknya selalu sama 1 cm, 1 cm. Itu untuk yang GLB beraturan. Nah, kalau lurus berubah beraturan gimana? 11, 12, 12, 17. Terus habis 12 bukan 13 tetapi 14. Habis 14 17. bukan 16 tapi 17. Nah, itu paham sudah. Berarti kan nambahnya satu-satu gitu kan? Paham ya? Paham, Jadi Pak. semakin lama jaraknya semakin lama jaraknya semakin jauh. Ya, semakin jauh. Itu kalau bertambah. Tetapi bisa juga kalau direm. Awalnya jaraknya jauh, kan laju loh. Misalkan sudah base-nya sudah jalan jauh. Kalau mau sampai ke tempat sekolahan, otomatis direm toh. Berarti awalnya jauh, lama-lama menjadi dekat. Bisa juga, itu namanya kalau terjadi pengereman. Sedangkan kalau semakin jauh, itu artinya ditambah gas. Jadi awalnya misalkan ini sampai 11 sampai 14. Setelah itu 14 terus ke 16. Habis 16 baru 17. Itu artinya dari jauh, ini kan awalnya 1, 2, 3. Ini ke sini. Berarti ada 3 cm. Habis 3 cm turun menjadi 2 cm. Kan sudah dekat itu. Habis 2 cm turun menjadi 1 cm. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Oke,
Itu namanya untuk GLB, GLBP. Nah sekarang untuk gaya, bawahnya ini. Namanya resultan gaya atau hasil akhir dari gaya ini, result. Menurut kalian, bendanya nanti bergerak kemana? Bergeser kemana? Lihat ini. Kanan, Pak. Ya, Ke kanan kanan apa kiri? yang 50 itu. Ke arah yang satu apa yang dua? Yang 2. Yang Yang dua. 1. Yang 1, Pak. Yakin? Yang satu? Iya. Oh gitu. Kenapa kok yang satu? Karena gaya yang diberikan itu lebih besar dari yang 2. Oh, yang dua berapa? Yang 2 kan 45 ya? 20 ditambah 25 jadi 45. Yang sedangkan yang 1 itu udah 50 sendirian. Ini sendirian 50. Berarti yang dua kalah. Berarti bendanya akan bergeser ke arah 50 sini toh, ke kanan ya. Jadi jarakannya ke arah manakah? Berarti ke arah sana, ke arah yang ini, ke 50 Newton. Misalkan ini bergerak 2 meter. Kalau bergerak 2 meter, berarti berapa usahanya? Usahanya berapa? Kalau bergerak 2 meter. Ayo bergerak 2 meter. Usaha itu rumusnya apa? Sevilla rumusannya? Gaya kali perpindahan jarak Gaya kali perpindahan. Gayanya berapa? 5. 5 dikali perpindahannya 2 kan? Berarti 10 Joule. Nah, itu tadi namanya usaha. Kalau S ini panjang. Sekarang yang ini. Energi kinetik. Kalau yang ini? Yang gampang tekanan ikan. Mana yang tekanan ikan? Yang ini bisa enggak jelasin? Ini grafik pencairan es. Pencairan es. Es itu dipanaskan maka akan mencair. Berarti esnya itu minus 10. Ya kan? Es minus 10. Terus naik suhunya dan sampai 0. Kalau sampai 0 berarti di sini es 0 derajat. Setelah es 0 derajat, maka akan berubah menjadi air. Air tapi 0 derajat. Setelah air 0 derajat naik terus, maka ini akan menjadi panas sampai 40 derajat. Nah, ini namanya proses pemanasan es. Jadi minus sampai sini. Kalau arahnya naik ini, berarti ngitungnya itu pakai MC delta T. Masih ingat MC delta T? Massa terus kapasitas. Karena kalor terus kali T. T-nya itu temperatur. MC delta T. Tapi kalau yang ini datar begini tidak ada T-nya kan? Kalau tidak ada T-nya berarti ini ada melebur.
ml. Massa kali kalor lebur. Nah, ini naik lagi. Kalau naik berarti ada perubahannya kan, ini temperatur. Berubah temperatur berarti MC delta T itu. Oke. Kalian sudah nanti Pak siapa selanjutnya, Pak Bambang, Pak Agung ya? Sudah ada belum? Pak Bambang sudah menjoin anu belum? Apa itu link? Oh masih anak 9D. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan 9D, kalau misalkan anu kan nanti minta gabung. Itu. Nah, sekarang untuk ini tekanan zat cair. Tekanan zat cair. Tekanan yang diterima ikan berapa ini? Tekanan yang diterima ikan. Yang diterima ikan. Tekanan zat cair apa? Kan anu toh, apa GH. Rho GH, ya. Rho GH. Berarti berapa itu hasilnya? G-nya kalau tidak ada berarti diambil 10 loh. Rho GH, rho-nya 1. G-nya 10. Hanya di situ berapa? Hanya. Ngitungnya dari mana coba? Dari permukaan ke ikannya. Ya, pinter. Eka, ya oh ya ada Eka, ya pinter berarti memang. Jadi berapa itu Kak? 35 cm. 35. Yang lain gimana, paham? Kalian jangan jangan ngitungnya dari sini terus langsung ke sini nunjuk semuanya. Atau malah dari sini ke sini. Nah ini adalah pengecoh. Supaya kalian terkecoh, ngukurnya dari sini. Atau mungkin malah ngukurnya pakai yang ini. Nah, padahal seharusnya ngukur itu dari permukaan sini sampai ke bendanya. Kalau misalkan ini kalian, ya berarti dari permukaan air sampai ke kalian sini. Berarti karena ini adalah rho GH, maka rho-nya 1, G-nya 10, H-nya berapa ini? 50 dikurangi 15, 35 ya? 35. Jadi seperti itu. Kalau mau dibuat sistem yang benar, kalau 1 gram per sentimeter, itu berarti berapa? Kalau dibuat per meternya. 1 gram per sentimeter kubik itu berarti berapa kilogram per meter kubik? 1000. Ya, 1000. Berarti rho-nya 1000, D-nya 10, terus ini tadi kan berapa? 35 ya? 35 cm. Kalau 35 cm berarti berapa meter? 0,35. 0,35. Berarti 1000 dikali 10
dikali 0,35. Gimana? Paham enggak nih? Susan? Itu sudah saya bagikan ke Sevilla itu anunya apa? Soalnya itu kalau mau dilihat nanti untuk belajar kalian. Mungkin karena waktunya mungkin nggak cukup. Ini Pak Bambang belum anu ya? Pak Bambang belum. Hah? Gimana, Beb? Oke. Kelas sudah keluar, Pak. Sudah keluar? Assalamualaikum Mas Dian, Mas Divansa. Salam Pak. Oh? Waalaikumsalam Mas Abi. Pindah ke Waalaikumsalam, Pak. 9E. Oke. Ya sudah, kalau Pak Bambang mau apa? Mas. Pak Bambang mau lanjut gabung dengan kalian, berarti itu tadi kisi-kisinya, terus dan contoh soal, lah itu tadi bisa kalian untuk belajar. 15, 10 sampai. Nah ini karena ini mau ganti kelas kan ini. Ya sudah, terima kasih karena waktunya gantian dengan Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak sekalian, karena waktunya pendek ini ya, sampai jam 15.45, cuma berapa menit aja ya. Aduh, bagaimana kita bisa optimal ini, efektif sekali. Baik, saya langsung membahas soal yang dikasih Pak Prapto, Pak Misterino, ya. Semoga nanti saya kasihkan ke Mas Afif sebagian ya. Baik, kita sebelum kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kita Pak. mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Persilahkan. Amin. Baik, karena sekarang apa bergabung ya ini Kak? 14. Oh, bergabung nggak? Enggak ya? Kelas 9B aja kan? Iya Kak? Ini kok ada semua 9B nih? Iya, Pak. Atila 9B? Iya, Pak. Oh, ya Allah. Saya nggak pernah ini. Mohon maaf ya. Mas Atila, baik, kita mau sharing ke soal. Saya enggak, ini pensil saya yang rusak sebenarnya, enak kalau kita ini. Baik, jadi kakak, jadi saya informasikan soal-soal biologi itu biasanya 5 nomor pertama itu agak ringan, kelas 1 biasanya Kak. Nanti baru berikutnya ada kelas 2, kelas 3 ya. Nanti kita bahas ini ya, berdoa semoga soal-soal biologi bisa membantu ke fisika. Nah, tapi anak yang fisika biasanya, aduh aku udah bisa kalau suruh hafalan itu, mending saya hitungan aja. Nah, fisikanya membantu ke biologi, saling membantu Kak ya. Oke, jadi insya Allah bisa ya. Baik, kita mulai. Jadi di sini adalah antara interaksi makhluk hidup, dikenal dengan istilah simbiosis.
Jadi ada yang komensalisme, parasitisme, mutualisme, dan netralisme. Netralisme ini sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak ada interaksi, Kak. Ya, orangnya di situ, tapi tidak berkaitan, gitu ya. Nah, kalau komensalisme apa, Kak? Artinya komensalisme? Satu untung, satunya tidak rugi, tidak untung. Iya, satu untung, satu tidak rugi. Contohnya apa? Kadang-kadang ini yang menjadi bingung. Anggrek dengan pohonnya. Ya, anggrek dengan pohon inangnya, sirih dengan inangnya, tumbuhan paku dengan inangnya, ya. Jadi kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang tidak merugikan, ya. Satunya tidak dirugikan, satunya untung, ya. Parasitisme. Parasitisme, contohnya apa? Ya, satu dirugikan, satunya untung. Nah, contohnya apa, Kak? Benalu. Ya, benalu. Tumbuhan Rafflesia. Rafflesia siapa yang belum tahu tumbuhannya? Gambarnya paling tidak. Sudah ya? Kenapa dikatakan merugikan, Kak? Parasitisme. Halo? Benalu menyerap sari makanan dari pohon inang. Kok tahu mengambil sari makanan? Kalau ada pohon benalu, kalau ada tanaman benalu, pohonnya semakin nanti mati, gitu kan? Mati. Sudah tahu bunga Rafflesia? Sudah tahu, Kak? Ada daunnya? Nggak ada, Pak. Warnanya merah semua. Langsung bunga kan? Nah, karena langsung bunganya itu, Pak. Ya, jadi makanannya diambil langsung dari pohonnya, ya, langsung berbunga dia. Dia tidak ada daunnya, tidak ada akarnya, tidak ada batangnya, langsung akarnya menyerap bunganya itu langsung menyerap makanan dari itu, ya. Itu makanya dia diparasit, Kak, ya. Kan langsung kelopaknya, walaupun kelopak warna hijau, ya, sebenarnya kelopaknya itu pada saat dia masih kuncup kan hijau itu. Nah, itu sebenarnya juga mengambil proses ke situ. Nah, sedang berbunga mekar, nah, akhirnya makanannya semuanya diambil dari batang inangnya itu. Makanya dia parasit, ya. Sama seperti tali putri itu. Nanti kalau ada gambar tali putri itu ya adalah parasit, ya. Gitu ya, Kak, ya. Jadi biasanya cacing lah, apa ya, pokoknya yang merugikan lah. Muncullah nanti siapa tahu ada tanaman bunga Rafflesia atau tali putri, benalu, ya, itu adalah parasit-parasit, ya. Oke, mutualisme. Apa artinya mutualisme? Mutualisme? Kedua pihak untung. Iya, dua-duanya untung. Dia memarasit binatang itu untung karena tidak diserap darahnya misalnya, kan itu, ya. Itu insya Allah tahu ini, ya. Insya Allah. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini penyemprotan insektisida. Berarti apa? Menyemprot apa yang mati di sini? Kalau insektisida. Apa, Kak? Insektisida, insekta, itu apa insekta? Serangga. Di mana ini serangga? Capung dan belalang. Jadi capung dan belalang mati. Berarti belakangnya apa? Turun atau naik? Katanya turun atau naik? Turun, Pak. Turun. Ya, yang di depan tambah banyak. Ya gitu kuncinya, ya. Kalau tikus dibunuh, apa yang turun? Ularnya, ya. Pak, ular masih makan katak, masih aman, ya, tapi tidak ini. Jadi ya turunnya memang tidak sedrastis kalau misalkan yang dua-duanya ini tadi dibunuh, kan. Gitu, ya. Kalau selalang dibunuh, ya tuh katanya turun, Pak, masih ada capung. Ya, walaupun ada capung, turunnya tidak sedrastis kalau dua-duanya dibunuh, ya. Itu kan, paham, Kak, ya? Jadi di belakangnya turun, di depannya naik, gitu, Kak, ya. Baik, kita lanjutkan ciri makhluk hidup. Insya Allah ciri makhluk hidup bisa ini, ya, dari dewasa ada telur menetas jadi larva, jadi imago jadi pusat,
masuk ke pupa ya, jadi ini ulat sebenarnya ya, ulat jadi pupa gitu ya, pupa tumbuh ini. Apa ini? Proses apa ini? Metamorfosis. Ya, metamorfosis. Ada dalam ciri hidup metamorfosis? Ada enggak? Tidak ada. Berarti termasuk apa nih kalau metamorfosis? Tumbuh dan berkembang ya. Metamorfosis itu bagian tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang ayamnya sedang bertelur. Berarti apa ini? Apa, Kak? Halo? Bereproduksi. Ya. Ini apa ini? Sapinya menyusui. Ada ciri makhluk hidup menyusui? Ada nggak? Nggak ada. Berarti apa? Termasuk apa kalau menyusui? Halo? Mamalia. Ya? Ciri apa? Makan dia kan kenyang. Ya, makan. Ya, kalau makan ada ciri makhluk hidup sama tadi metamorfosis tidak ada di dalam ciri makhluk hidup. Apa yang ada? Tumbuh dan berkembang. Berarti nomor 1 apa tadi? Tumbuh dan berkembang. Nomor 2 apa? Bereproduksi. Produksi. Yang ketiga? Membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan. Alhamdulillah jazakallah Mas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ruang kita ada AC, ada CFC atau freon. Nah, freon menghasilkan apa? Metana. Metana menyebabkan apa, Kak? Ozon juga. Menyebabkan panas tidak bisa keluar sehingga disebut apa? Oh, rumah kaca. Efek rumah kaca ya, efek rumah kaca. Kalau ozon itu berarti CO. Nah, padahal ini menghasilkan adalah metana ya. Kendaraan itu CO ya, itu adalah menyebabkan ozon nipis ya. Kalau CFC ini adalah efek rumah kaca, pantulan itu terhalangi ya, jadi panas ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nah, sekarang ini ada pernapasan ekspirasi dan inspirasi. Biasanya kita coba menarik napas. Kalau itu pernapasan dada, apa yang terlihat? Kita inspirasi, berarti masuk, narik napas. Apakah yang berperan dalam pernapasan dada? Tulang rusuk terangkat, berarti kontraksi ini. Tulang rusuk terangkat. Nah, berarti ruangannya besar atau kecil? Ruangannya Besar. Nah, volumenya juga besar. Kalau ruangannya besar, volumenya besar, tekanannya besar atau kecil? Kecil. Udara luar masuk karena tekanan kecil. Nah, kalian keluarkan. Ini merileks kita, rileks. Rileks itu santai, menyantai. Akhirnya apa? Tulang rusuk menekan. Tulang rusuk menekan berarti apa? Ruangannya besar atau kecil? Kecil. Ruangannya kecil berarti tekanannya besar atau kecil? Besar. Udara keluar. Kalau pernapasan dada, kalau pernapasan perut apa yang berperan? Otot diafragma. Iya, otot diafragma itu rileks itu melengkung, Kak. Ya, rileks itu melengkung, kalau mendatar itu pas kontraksi, itu bedanya. Jadi pada saat dia berkontraksi itu malah lurus, udara masuk. Kalau relaksasi melengkung, udara keluar ya. Tuh. Itu fungsinya diafragma. Ini berkaitan pernapasan perut. Ya, kalau pernapasan dada, otot tulang rusuk. Kita berhenti sebentar, ada adzan nih Kak ya. Ini nanti saya kirim ke Mas Afif. Ya.
La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Ya, enzim. Masih ingat akhiran enzim apa, Kak?
Akhiran enzim apa? Ase. Nah, ase. Jadi petialin itu dari kata dulu amilase. Berarti mengubah amilum menjadi gula. Protease, protein menjadi apa? Pepton, asam amino, ya gitu ya. Lipase dari kata lipid, lemak menjadi apa? Asam lemak dan gliserol, gitu Kak ya. Jadi ini, petialin ini di mana tempatnya? Halo, petialin di mana tempatnya Kak? Di mulut. Nah, di mulut ini ada petialin, berarti membongkar dari kata amilum dulunya, amilase menjadi gula, ya menjadi glukosa, gitu ya. Kalau di lambung apa? Ada apa di sana? Sinsin. Nah, ya di sana ada HCl membunuh bibit penyakit, jadi asam. Renin menggumpalkan ini lemak, mengemulsikan lemak, dan tripsin ya. Tripsin sinsin itu berarti protein. Nah, protein menjadi pepton ya. Jadi sinsin itu ya menjadi protein, tripsin ya. Pepsin ya. Protease dari protein ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7, seorang pasien menderita dengan keluhan rasa asam. Asam di belakang mulut, berarti naik ini. Asam lambung naik, perih dan sensasi. Panasnya, seperti terbakar ini panas ini ya. Sakit saat menelan, ada mengganjal kerongkongan. Nanti boleh kalian lihat nanti apa namanya. Ini tanda-tandanya, jadi ada katup di lambung itu terbuka sehingga mendesak makanan ke naik karena lemahnya ini asam apa ya, esopagusnya di sana apa namanya, kerongkongannya ya, kerongkongannya terbuka ya, sehingga lambung getah lambung naik, sehingga asam kan, asam sekali dengan panas itu namanya, ada penyakit namanya GERD ya, nanti dicari GERD. Nah, ini penyakit GERD ya. Saya tadi cari-cari apa ini, saya cek, oh ternyata penyakit GERD, gastroesophageal reflux. Nah, ada naiknya apa, getah lambung ya, getah lambung ke atas, jadi panas sekali ya, asam sebenarnya karena ada HCl itu panas sekali Kak ya. Sekarang nomor 8, ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Cara mengingatnya bagaimana caranya? Semua organ yang ada di dalam tubuh kita bagian dalam itu otot polos, kecuali otot lingkar mata kita ya. Otot lingkar mata ini adalah tetap otot polos walaupun menempel di rangka. Sehingga otot polos itu disebut dengan otot dalam. Otot tidak sadar. Ya. Beda dengan otot lurik. Otot lurik itu semua yang menempel di tulang kita adalah otot lurik, otot sadar. Kecuali otot lingkar mata ini. Ya. Lingkar mata, otot mata kita ini. Karena mata kita tidak sadar. Kalau kita sadar bisa menteleng gitu ya. Padahal kita bisa berkedip-kedip. Kedip itu sadar atau tidak sadar Kak? Tidak sadar Kak itu ya, kedip-kedip itu. Dan perlu kedip Kak ya. Tapi tidak boleh kedip-kedip tidak boleh. Itu nanti jadi jelek ya. Jadi ada cara orang yang lihat psikologi itu bisa tahu anak ini sedang apa gitu ya. Tapi itu juga kelainan ya. Normal aja kedipnya ya. Nah, jadi gitu Kak ya. Semua yang di dalam tubuh itu otot polos. Semua yang menempel di tulang itu otot lurik, kecuali otot lingkar mata kita. Nah, yang di jantung itu otot jantung. Ya, ciri khasnya itu kerjanya otot polos, bentuknya otot lurik, bercabang. Ya. Dia punya ciri khas sendiri. Ya. Nanti biasanya kalau ada pertanyaan, mana yang termasuk
bukan otot polos, ya, karena di situ ada otot jantung, ya otot jantung, ya, atau begitu juga gitu. Mana yang bukan otot lurik, dan situ ada otot jantung, ya jelas otot jantung, ya, bukan otot lurik karena di dalam dua-duanya, ya, oke, paham ya? Kalau dilihat tempatnya, kalau kerjanya ya sadar dan tidak sadar, otaknya dalam sama luar, ya, paham. Oke, nomor 9. Ini berkaitan apa? Sendi. Nah, kadang-kadang terkecoh ini. Sendi apa ini, Kak? Halo? Sendi apakah ini, Kak? Halo? Apa enggak ada? Suara saya enggak bisa didengar? Bisa, Pak. Oh, bisa. Atau sendi apa ini, Kak? Baik, Kak. Sendi peluru. Ya, jangan terkecoh nanti sendi putar. Wah, ini kan bisa diputar ya, kelihatan sih, Pak. Ini adalah peluru bonggol dengan mangkok gitu ya. Cirinya adalah bonggol dengan mangkok. Ini. Ya, ini apa namanya? Lengan atas dengan ini apa namanya? Belikat. Ya. Paha dengan ini pinggul kita. Nah, itu ya. Itu ciri khasnya. Oke, kita lanjut. Pak Anton menanam tanaman kacang panjang di sampingnya. Tanaman itu lakal. Ini gerak ini, Kak. Nah, ada berapa macam gerak pada tumbuhan? Halo? Ada 3. Cara mengingatnya bagaimana? Tropisme, nasti, taksis. Nah, tropisme itu terpengaruh oleh rangsangan. Rasanya dari depan ya ke depan, dari belakang gitu ya. Itu tropisme. Ya. Kalau nasti tidak terpengaruh, ya. Mau dari datang, dari depan, dari belakang, ya ke situ aja, tetap ke situ. Ya. Mau apa misalkan gelap, terus pokoknya waktunya gelap ya, walaupun itu siang hari ternyata mendung gelap, dia mengatup. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Itu nasti. Kalau taksis itu gerak pindah tempat ya. Kemotaksis geraknya karena zat kimia pindah. Fototaksis geraknya karena ada cahaya pindah menuju ke cahaya. Itu taksis ya. Kalau tropisme itu ini. Nah, sekarang ini adalah ada tanaman kita pajang kayu, nah melilit ya. Tiap kesenggol dia melilit, kesenggol melilit berarti sentuhan. Sentuhan apa? Tikmu. Nah, karena terpengaruh oleh sentuhan tadi, namanya tikmotropisme. Ya, namanya tikmotropisme. Kalau mengatup, apa Putri Malu dalam mengatup dari depan, belakang, samping, tetap mengatup ke sana. Berarti apa? Terpengaruh tidak oleh rangsangannya. Dia kamu sentuh dari belakang juga mengatup ke sana. Kamu sentuh ke depan juga mengatup ke sana. Terpengaruh tidak, Kak? Tidak. Tidak. Berarti apa akhirannya? Nasti. Ya, karena tidak terpengaruh, nasti. Karena sentuhan bisa dikatakan tikmonasti atau seismonasti. Ya, gitu. Paham ya? Tikmotropisme sama tikmonasti ya. Paham ya? Kalau ini nyenggolnya terus kesentuh ya. Berarti tikmotropisme. Oke, lanjut 11. Ini ke Bapak. Yes. Mohon izin, ini waktunya udah habis, udah waktu asar. Diingatkan, saya syukurnya diingatkan. Baik, nanti saya kirim ke Mas Afif ya. Baik, saya absen dulu sebentar ya, izin sebentar saya absen. Oke, saya absen sebagai laporannya ke sekolah. Karena saya ini banyak dengar siswa juga ada sedang isoman ini. Jadi ini agak Kak. Omikron ini penyebarannya cepat sekali ya. Ini Pak Bambang sudah mulai Senin pas liburan itu. Di rumah ini sudah berapa hari? 1 minggu lebih ini ya. 1 minggu ya, benar 1 minggu. Amatifansa ada tadi saya lihat. Adelia? Hadir, Pak. Adelia Graciela? Hadir, Pak.
Alia? Alia enggak ada. Andra? Apa Eh, tuh? Pak. Iya hadir Pak. Ya? Itu di chat dia. Tetek, oke. Mas Soleh, Mak Virus ya. Pak Bambang nggak bisa lihat ke meet-nya. Andra ada ya? Angga? Hadir, Pak. Artika? Hadir, Pak. Atila? Patrick? Hadir, Pak. Christian? Hadir, Pak. Davina? Hadir, Pak. Sita? Hadir, Pak. Dian? Ya, Pak. Ega? Hadir, Pak. Farid? Hadir, Pak. Yaslin? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Muhammad Alif? Hadir, Pak. Muhammad Afif? Hadir, Pak. Mutia? Hadir, Pak. Nabila? Hadir Pak. Nares? Hadir, Pak. Nares kemarin ada perjalanan atau sakit kemarin? Sakit, Pak. Sakit. Sudah sembuh, Kak? Lagi dalam masa pemulihan sih, Pak. Nah, ya Allah, paling kesembuhan ya. Amin. Mas Noval? Hadir, Pak. Rahma? Hadir Pak. Rasha? Hadir, Pak. Renata? Sakit, Pak. Sakit, ya Allah, paling kesembuhan. Sausan? Hadir, Pak. Sevilla? Hadir, Pak. Susana? Hadir, Pak. Juanda? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Yang sakit semoga Allah beri kesembuhan, kesegerawanan. Demikian dari Pak Bambang. Pak Bambang juga minta doanya supaya Pak Bambang cepat sembuh, bisa kerja seperti biasa. Demikian dari Pak Bambang.